faktor penyebabnya? Apa rencana atau harapan ke depan untuk meningkatkan potensi wilayah ini? Yang ada 8 soal. Panjang ya. Ini kira Pak siap. Saya Ya, udah kayak gini di sini. Kalau udah bersedia tadi kalau pulang kamu. Lanjut. Cuma aku bukan lurah di sini loh ya. Apa sekretaris, aku di sini PLT. Alurnya kan pensiun kan, jadi pejabat sementara. Karena alurnya pensiun. Oke, lanjut. Silakan. Sudah mulai Pak. Baik Pak, kami dari SMK Negeri 1 Balikpapan, Sepingan, tugas IPAS mewawancari izin wawancara Bapak ya Pak. Ya, siap. Silakan. Pertanyaan pertama, bagaimana karakteristik wilayah ini dari sisi ekonomi, sosial, dan lingkungan? Karakteristik Kelurahan Manggar Baru ya. Iya Pak. Dari sisi ekonomi tentunya dinamis ya, ada dari segi ekonomi itu kebanyakan pedagang kalau saya lihat ya, di sini punya pedagang, UMKM, kemudian ada nelayan. Kita tahu kan di sini kan ada sentra PPI ya, tempat pelelangan ikan. Jadi ekonominya gitu, dari perikanan, sektor perdagangan juga, tadi ada pasar, kemudian aktivitas UMKM. Kemudian kalau dari sosialnya tentunya sini banyak ini ya, berbagai macam suku ya, sangat beragam lah. Di sini juga ada daerah trans yang didominasi suku Jawa, Madura ya beragam, kemudian pesisir suku Bugis ya, nelayan itu, kemudian Banjar juga ada, jadi sangat heterogen lah. Kemudian dari sisi lingkungan ya, lingkungannya kita karakteristiknya kan pesisir pantai ya, pesisir pantai, dataran rendah, bilang gitu sih. Baik Pak. Yang ini pantainya. Pertanyaan berikutnya, apa sektor keunggulan di wilayah ini dan mengapa sektor tersebut dapat berkembang? Sektor unggulannya ya UMKM lah ya, tadi seperti saya bilang kan ada pasar Manggar ya di sini ya. Kemudian perikanan karena ada tempat pelelangan ikan tadi. Sektor unggulannya mungkin itu sih, sama mungkin ada pariwisata ya, karena selain ada pantai Manggar kan, kita juga ada pantai Nelayan, Nyimur Melambai, sama pantai Cemara. Ada 3 pantai di sini. Nah itu di wilayah kita mungkin itu sektor unggulan. Kemudian bagaimana peran wilayah ini dalam mendukung wilayah lain di sekitarnya? Kalau perannya mungkin ya penting lah ya, khususnya ini ya untuk perekonomian ya, apalagi pemenuhan kebutuhan pangan ya, karena ada pasar di sini kan ya, dan ada sektor perikanan juga. Tentunya ini sangat mendukung daerah-daerah lain seperti Manggar, Maru, Letik. Mereka pasti kan kalau pasarnya ya ke pasar Manggar Baru sini kan. Orang bilangnya mungkin pasar Manggar ya, itu kan wilayahnya pasar Manggar Baru. Mungkin itu sih sangat penting tentunya mendukung wilayah lain di sekitarnya. Berarti pertanyaan berikutnya, wilayah ini paling banyak berinteraksi dengan daerah mana saja, dalam bentuk apa? Perdagangan, tenaga kerja, atau yang lain-lain gitu Pak? Itu semuanya sih kayaknya ada sih ya. Ada semua Pak? Kita berinteraksi kan dengan Lemaru ya, paling dekat kan Lemaru, kemudian sebelah sana Manggar, Kritik, pemberian Kritik. Mungkin itu yang sering berinteraksi dengan wilayah kita ya, warganya, karena ada pasar, ada tempat pelelangan ikan, pasti kan interaksinya terjadi ya. Kemudian juga warga kita juga banyak yang bekerja di kota juga kan, waktu terjadi interaksi juga. Kemudian pedagang juga banyak, UMKM, apalagi juga ada wisata kan, jadi interaksinya cukup banyak lah dengan wilayah-wilayah sekitarnya. Mungkin itu. Nah, kerja juga kan banyak yang di lingkungan kita kan, kerja di kota, kerja di perusahaan-perusahaan di Manggar kan banyak juga. Kemudian apa saja program pemerintah yang sedang berjalan untuk meningkatkan konektivitas dan kesejahteraan
masyarakat? Kalau itu mungkin konektivitas ya, ya paling perbaikan lingkungan sih ya, untuk jalan lingkungan. Mungkin ada titik-titik yang masih rusak, masih jalan tanah ya, bisa kita usulkan ke dinas terkait untuk diperbaiki supaya konektivitasnya itu kan lancar ya, terutama di daerah trans itu kan masih ada beberapa mungkin yang belum baik lah jalannya lah ya, mungkin itu nanti kita perbaiki. Kemudian program lainnya mungkin penerangan jalan umum juga, untuk meningkatkan penerangan di malam hari kan. Lampu jalan mungkin wilayah trans ini terutama sih, dan mungkin ada beberapa wilayah lainnya yang kurang penerangannya. Jadi biasanya kita ada program itu pemasangan lampu jalan, dan ini ada beberapa tahun ini ya, kita pasti ada pemasangan lampu jalan pasti ada ya, kalau Pertanyaan berikutnya, bagaimana perkembangan wilayah ini dari 5 sampai 10 tahun terakhir? Kira-kira apa faktor penyebabnya? kendala utama ya. Faktor perkembangan wilayah ini dalam 5 tahun terakhir, apa faktor penyebabnya? Faktor maksudnya apa ya? Faktor yang menyebabkan wilayah ini dapat berkembang selama 5 tahun sampai 10 tahun terakhir itu Pak. Ada yang berkembang? Kalau faktor-faktor ya tentunya banyak lah ya, dari daerah lain. Faktor pertumbuhan penduduk, faktor pendatang juga Oh, iya. yang mempengaruhi ya perkembangan wilayah ya. Pembangunan yang dilakukan juga tentunya mempengaruhi perkembangan, pembukaan lahan, perumahan itu kan mempengaruhi perkembangan wilayah juga. Ini itu sih. Ini yang terakhir, apa rencana atau harapan ke depan untuk meningkatkan potensi wilayah ini, wilayah Manggar Baru Pak? Harapan kedepannya ya, Ya. ya tentunya harapan kedepannya tempat kondusif lah ya, wilayah kita tetap kondusif, kemudian lebih tertata lagi kawasannya, terutama masalah kebersihan lah, tentunya lebih bersih lagi, karena kan fokus utama pemerintah Kota Balikpapan kan khususnya itu menangani sampah lah ya, karena kita punya tempat pembuangan sampah itu kan TPA Manggar itu kan yang melayani Kota Balikpapan kan di situ ya, Ya, semuanya di situ. Nah, kita semuanya tentunya berharap bahwa buangan sampah dari warga ini bisa berkurang. Nah, itu sih harapan kita ke depannya, supaya lebih baik lagi lah untuk lingkungan kitanya. Itu sih yang terpenting. Baik Pak, terima kasih telah bersedia mau kita wawancari Pak. Siap, Maaf telah menyita waktunya. aman. Apa kira-kira lagi yang mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Kami dari SMK 1 ingin mewawancari Bapak terkait ruangan dan konektivitas wilayah. Jadi untuk soal pertama, sudah berapa lama Bapak tinggal di sini, dan selama Bapak tinggal di sini ada perubahan apa aja yang Bapak rasakan? Saya tinggal di sini sudah 36 tahun. Kalau perubahannya, dulu di sini hutan deh. Sekarang sudah jadi akses warga, jalanan sudah bagus, pemukiman juga sudah banyak. Itu perubahannya. Kemudian bagaimana kondisi lingkungan di sini menurut Bapak dari segi kenyamanan, keamanan, dan kebersihan? Ya alhamdulillah, karena tempat tinggal di sini dekat dengan asrama tentara, untuk tindak kriminal itu sangat minim. Jadi kalau dibicarakan masalah keamanan, kenyamanan, alhamdulillah aman. Untuk masalah kebersihan, kegiatan RT tiap minggu untuk gotong royong bersih-bersih lingkungan sudah digerakkan di sini. Jadi alhamdulillah untuk masalah keamanan, kenyamanan, dan kebersihan bagus di daerah sini. Kemudian apa aktivitas utama masyarakat di wilayah ini? Mengapa kegiatan tersebut lebih dominan di daerah sini?
Untuk aktivitas utama masyarakat di daerah sini cenderung dominan itu nelayan, karena daerah sini dekat dengan Sungai Manggar, di mana akses untuk ke laut kan diperlukan jalur menempuh darat pakai sungai itu. Jadi banyak nelayan di sini. Selain nelayan, nomor duanya itu petani, karena masih banyak lahan kosong. Oh, gitu Pak. Kemudian apa pekerjaan Bapak sehari-hari? Saya sehari-hari jual beli kendaraan, itu kegiatan saya sehari-hari. Kemudian kira-kira Bapak sering beraktivitas ke daerah mana aja? Kalau aktivitas daerah mana, kemana-mana deh, tergantung di mana orang pesan kendaraan sama saya. Cuma ada pekerjaan lain yang menghubungkan saya sama satu daerah, itu namanya daerah Lemaru, karena saya juga punya toko di situ. Jadi setiap hari saya suplai barang ke toko tersebut. Oke Pak. Kemudian apa masalah utama yang sering dihadapi warga-warga daerah sini? Mulai dari aksesnya kah, harga barang, atau lingkungannya, atau ketiganya deh? Kalau masalah di sini itu sekarang hanya terkendala di air bersih. Untuk jalan, alhamdulillah pemerintah daerah sudah menyediakan jalan outlet sampai ke depan rumah. Cuma kalau untuk air PDAM belum sampai ke rumah saya. Pak, kemudian bagaimana pengaruh perkembangan wilayah ini terhadap keseharian Bapak? Alhamdulillah, karena memberikan perubahan positif dari zaman saya awal tinggal di sini sampai sekarang, perkembangannya signifikan. Dari pertanyaan adik di awal tadi, di daerah sini kan awalnya hutan, sekarang sudah berkembang, sudah jalan, sudah outnik, terus akses wifi juga sudah masuk, terus pertokoan juga sudah banyak. Jadi tidak, kalau masalah harga kan relatif deh. Jadi kalau masalah untuk barang kebutuhan itu tidak susah carinya sudah. Kira-kira apa harapan Bapak untuk perbaikan atau perkembangan wilayah ini ke depannya nanti? Ya semoga aja pemerintah bisa memberi tambahan untuk lampu jalan, karena di tempat saya tinggal ini kan masuk gang agak jauh, bisa diberikan penerangan, sama ketika ada jalan yang rusak bisa cepat ditanggulangi biar akses ke sini lebih mudah dan tidak menghambat untuk perkembangan di dalam daerah sini. Baik Pak, terima kasih telah memberikan waktunya untuk wawancara kami Pak. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya dari SMK Negeri 1. Kita waktunya wawancara terkait keuangan dan konektivitas wilayah. Ya. Terus soal yang pertama, sudah berapa lama pada tinggal di wilayah ini? 30 tahun. Terus gimana perubahan yang pada rasakan? Misalkan ya sangat ada kemajuan baik setelah saya masuk di wilayah sini, khususnya pendidikan. Terus gimana kondisi lingkungan di sini dari segi dan kebersihan? Kondisi lingkungan secara kerukunan bagus, keamanan aman, kebersihan lumayan, warga kompak. Terus apa kira-kira masukan Aktivitas warga sini ada petani, ada nelayan, ada PNS. apa itu ada kegiatannya lebih dominan daripada kegiatan yang lain? Ya, itu kan mata pencahariannya warga kan di situ kan nggak bisa dialihkan kemana-mana kecuali ya pas libur bisa dialihkan kemana-mana. Terus dari mana biasanya pada mendapatkan kebutuhan sehari-hari? Itu bekerja Saya contohnya ya contohnya ya
Ya cari rumput. Memang dari situ mengasih. Ya olah ya kegiatan sehari kita cari yang petani. Terus harapannya wilayah ini paling bergantung pada daerah mana dan apa? Juga ada bergantungnya ya dari pemerintah, karena semua kan sertifikat dari pemerintah. Kalau daerah-daerah kan sama saja, daerah ketuanya ke pemerintah. Terus Apa masalah utama yang sering dihadapi warga, mulai dari akses ke barang, lingkungan, masalah utama mudah-mudahan sekolahnya itu bisa membantu ekonomi, BBM naik, nelayan susah cari solar. Terus masalah ekonomi gimana pemerintah bisa menurunkan sembako, ya kan? Nah, terus apa lagi? terus bagaimana pengaruh perkembangan wilayah dalam kehidupan yang ada? Pengaruhnya ya enggak ada pengaruhnya, karena warga sini sangat kompak, sangat mudah digerakkan oleh pengaruhnya ya enggak ini, pengaruhnya yang untuk semangat untuk ngaruh lingkungan aja. Yang terakhir, apa harapan Made untuk perbaikan atau perkembangan wilayah ini ke depannya? Untuk harapannya supaya pemerintah kota itu bisa yang telah dijanjikan dulu Oh ya waktu kampanye itu supaya dilaksanakan, terutama masalah ekonomi, masalah yang bilang 19 juta lapangan gaspolnya itu betul-betul dilaksanakan. Itu gimana ya? Pembangunannya sementara ini pembangunan kan masih gini-gini aja. Terus ekonomi, kesulitannya masyarakat, solar supaya diturunkan. Di sini kan Pertamina, kenapa solar susah, minyak susah, itu gimana bisa kira-kira sekolah memperjuangkan itu. Bagaimana mungkin dari mana kita usulkan ke teman sekolah? Ya, Terus harapan sekolah apa kalau saya tak jawab begini kira-kira membantu apa? sebisa kita bagaimana kita. Oh ya. Sekian wawancara dari kami. Maaf telah kita waktu ya Made. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari Sekolah 1 untuk wawancara itu. Baik, sudah berapa lama Bude tinggal di wilayah ini dan bagaimana perubahannya di daerah mana? 14 tahun. Ya, baik-baik aja lah, baik-baik aja. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kondisi lingkungan dari makanan dan kebersihan di Bude? Sama dia mau kan dia udah kan mengalami seperti kerja bakti. Seperti Iya. keamanan. Apa saja, mana aja. Pertanyaan selanjutnya, apa aktivitas utama masyarakat di wilayah ini? Mengapa kegiatan tersebut mendominan? Masing-masing orang keluarga kan ada yang jualan, ada yang bekerja, ada yang berusaha, ada ya. Tidak, semua sama. Selanjutnya pertanyaan keempat, dari mana biasanya Bude mendapatkan kebutuhan sehari-hari seperti pangan, barang, dan jasa? Kalau Bude jualan, kadang jual kue, ada terus yang buah-buahan. Dari mana? Buahnya dari petani lah. Dari Iya lah. Jangan. Oke Bude, ini pertanyaan selanjutnya. Menurut Bude, wilayah ini paling bergantung pada daerah mana? Nggak tahu saya. Nggak tahu. Pertanyaan selanjutnya Bude.
Apa masalah utama yang sering dihadapin warga? Akses atau harga barang di lingkungan sini? Bagus saja jalanannya, depannya kalau yang barang-barang ini kan kemarin naik, Oh iya. harga kan juga naik. Oke, pertanyaan selanjutnya Bude ya. Bagaimana pengaruh perkembangan wilayah, jalan, toko terhadap kehidupan Bude? Jalan Kalau jalannya bagus saja. bagus. Bagus. Tahu aku. Ngomongnya jelas, Chef. Apa harapan Anda untuk perbaikan atau perkembangan wilayah ini ke depannya? Iya, kalau bisa yang semua jalan lancar, jualan yang istilahnya bisa terjangkau beli-belinya. Oh, iya, oke. Oke, makasih ya Bude. Iya. Salah, saya dari desa Satu, Jalan Padi, saya ada beberapa pertanyaan buat Padi. Ini yang pertama, sudah berapa lama kira-kira Padi jalan usaha di wilayah ini? Gimana perkembangannya? Kurang lebih hampir 15 tahunan lah. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ada kemajuan yang besar. Lumayan lama juga. Ya, lumayan lama. Itu sih dari nolnya itu ya biasalah namanya orang jualan kan ya. Tetap di sini Tetap tempatnya. di sini tempatnya, cuman ya sedikit demi sedikit, Oh, lama-lama sedikit jadi seperti itu. Berkembang. Berkembang bahasa Indonesia-nya. Bahasa Indonesia-nya apa nih? Yang kedua, Jadi yang kedua, apa jasa atau barang utama yang Padi jual? Siapa target pembelinya? Biasanya ya di sekitar lingkungan sini aja sih. Oh. Contohnya ya warga beli beras. mereka beli beras. Yang utama beras sama minyak, yang mie begitu yang Sama biasa gas. sehari-harian lah. Ya, ya. Bahan pokok gitu. Ya, bahan pokok, bahan pokok. Yang gimana asal barang dagang Padi sebelumnya? Bagaimana proses distribusi barang Padi sampai ke tempat sini? Ya awalnya sih cari di pasar, tapi lama-lama ada sales yang datang, jadi Oh. distribusinya lewat sales saja. Iya. Jadi kita pesan langsung diantar sama Diantar. mereka. Order bahasanya Ya, itu order. order dulu nanti diantar. Jadi dari agen gitu. Dari ya? agen. Terus apa kendala utama Padi dalam mendapatkan atau menjual barang? Jadi harganya, distribusinya, atau persaingannya? Mungkin ya dari harga bisa. Yang terutama sih dari harga biasanya kan kadang-kadang kan harga ini kan variatif. Ya, Naik, naik ada kan yang turun. turun. Kalau persaingannya ya saingannya sama-sama toko-toko yang sekitar sebelah sini. Jadi kita bersaing harga aja. Oh, ya. Terus gimana kondisi wilayahnya ini memengaruhi usaha Padi, kayak lokasinya kah, akses jalannya, atau keramaiannya? Kayaknya kayaknya nggak ada sih. Karena sudah Bagus. aksesnya ini sudah cukup lumayan ya kan. Iya. Jadi secara apa bahasanya tadi tuh kalau kekurangannya kayak saya nggak sih, kayak seperti anu aja, lancar lah Lancar bahasanya. ya, lancar. Misalnya lancar, nggak ada kendala lah biasanya. Ya alhamdulillah. Habis itu apa yang terjadi pada usaha Padi kalau pemasukan uangnya terlambat atau terganggu? Ya jelas kalau lambat pelanggan ini kan pada nyari tuh, contoh kayak gas, tapi kalau gasnya terlambat, ya mungkin dari distribusinya lambat, jadi kadang dia bingung cari yang itu tuh. Ya, kesusahan buat Ya, saya buat mereka yang terutama kan kalau gas kalau susah kan Buat masak juga. lambat kan kadang-kadang kan kasihan orang yang mau masak ya. Iya. Terus menurut Padi gimana perkembangan usaha di wilayah dalam beberapa tahun terakhir? Alhamdulillah ya lumayan lah, bisa dibilang meningkat. Tapi ya begitu namanya persaingan begini kan. Jadi
peningkatan ada lah, jelas itu udah luar biasa peningkatan. Terus apa ada perubahan pola belanja masyarakat, misalnya online PIGIS atau offline cash? Ya ada perubahan, cuman sementara ini saya pakai ya cash, nggak pakai PIGIS. Jadi biar enak gitu kan. Jadi dapat uang kita belanjakan lagi gitu. Kalau PIGIS kan harus ribet, pasti bang tarik dulu. Jadi disimpan lagi langsung cash aja. Nanti deh, apa saran Made biar usaha di wilayah sekitar sini bisa berkembang dengan baik? Yang jelas kita kalau jualan harus ramah sama orang, dan yang jelas pasti orang yang pelanggan kita itu cari yang lebih murah daripada yang lain. Itu aja harganya, persaingan harga. Ya, kembali. Siap. Sekian dari kita. Sekian dari kita. Ya. Dulu, Pak. Jadi, sudah cukup ya. Makasih, Pak. Ya, sama-sama ya. Ya. Selanjutnya, apakah ada perubahan pola belanja masyarakat, misalnya online atau offline? Getar mah dia